Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam ini kami akan membawakan satu kisah dari Bang Jana @Saujana Story. Kisah ini berlatar belakang dari Kalimantan ya. Jadi luar biasa sekali kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Misteri rumah keluarga Gusti. Kota Sanaksara sedang tenang. Cuaca sejuk dengan embun yang sudah mulai turun sejak pukul 11 malam. Dua orang terlihat mengendarai sepeda motor tengah berlalu lalang di sebuah komplek perumahan kelas menengah yang masih belum banyak dihuni orang. Dua orang lelaki ceking yang menaiki sepeda motor bebek itu sudah 3 kali bolak-balik untuk membaca situasi. Bahkan sejak sore, lampu, saluran air, dan juga lingkungan mereka petakan agar rencana dapat tereksekusi dengan lancar tanpa kendala. Kedua lelaki ceking itu pulang di tengah malam. Mereka tiba di sebuah rumah yang di dalamnya sudah ada beberapa orang yang lain. Rumah sederhana tanpa pagar. Di halaman terdapat mobil minibus yang siap jalan, rencana disusun, strategi dijabarkan sesuai dengan target operasi, lokasi, dan kemungkinan untuk melarikan diri. Satu pekerjaan pasti yang bisa membuat mereka mendapatkan uang cepat malam ini: merampok. Gusti tengah mengendarai sepeda motor 2 tak miliknya menuju ke rumah. Sebenarnya ia ada janji untuk latihan di salah satu studio band. Hanya saja ia perlu berganti baju dan juga makan siang. Bukan berarti makan siang sudah siap kala ia sampai di rumah, tapi setidaknya ia tak perlu bolak-balik ketika ingin pergi ke tempat lain selepas latihan. Gusti tinggal bersama orang tua dan juga kakaknya. Namun ia lebih sering sendirian karena orang tuanya bekerja di luar kota, sementara kakaknya berada di Kalimantan Selatan. Ia tiba di sebuah rumah yang besar, salah satu rumah pertama yang berdiri di komplek itu. Gusti memang seorang staf di salah satu kantor BUMN terbesar di Indonesia dengan jabatan yang lumayan. Ayah Gusti tentu mendapatkan gaji yang tidak sedikit. Terlepas memang ada usaha lain sebagai sampingan, dan karena itu pula Ayah Gusti berhasil membeli lahan yang besar dan mendirikan sebuah rumah yang berisi 6 kamar tidur. Sayangnya karena kesibukannya, rumah besar ini justru hanya dihuni oleh Gusti. Bahkan untuk masuk ke kamarnya, Gusti tak perlu masuk rumah. Ia dibuatkan tangga akses khusus yang langsung menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Karena Ayah Gusti adalah salah satu penghuni pertama di dalam komplek itu, maka rumah keluarga Gusti pun memiliki jarak dengan tetangga terdekat. Meskipun mereka tergolong paling depan, di kiri, kanan, depan, dan belakang rumahnya adalah tanah kosong. Rumah tetangga terdekat berjarak 30 meter. Sementara di bagian belakang rumahnya terdapat satu kuburan tua yang menurut warga sekitar, kuburan itu adalah makam seorang tetua di daerah itu. Oleh karena itu, keluarga Gusti pun tak ingin memindahkan, toh posisinya masih di luar dari tanah yang menjadi hak mereka. Selama ia sering tinggal sendirian di rumah, Gusti memang tak pernah mendapatkan gangguan atau menemui hal-hal yang aneh. Untuk ukuran anak SMA, ia termasuk berani dan juga mandiri. Terlebih, kedua orang tuanya baru bisa kembali ke Sanaksara 1 bulan sekali.
Secepatnya 2 minggu sekali. Itu pun hanya beberapa hari karena tidak mungkin meninggalkan pekerjaan kantor terlalu lama. Sesungguhnya ia juga tak sering berada di rumah dalam waktu yang cukup lama. Mungkin beberapa jam, lalu pergi ke studio band dan akan pulang menjelang tengah malam. Memang sejak awal berdiri, rumah Gusti sering sekali kemalingan, bahkan terjadi beberapa kali sampai pada akhirnya rumah itu dibobol oleh sekelompok orang. Harta berharga di rumah itu raib. Ditambah para pembobol tidak lagi menggunakan sepeda motor, namun mengendarai sebuah mobil. Ayah Gusti sedang berada di luar kota, kakaknya berada di Banjarmasin, tak ada orang lain di sana. Sementara Gusti sendiri tengah berada di rumah salah satu keluarganya untuk menginap. Sekali kejadian bisa jadi memang karena sial, namun pencurian yang berulang dan pada akhirnya terjadi dalam skala besar membuat rumah itu butuh penjagaan ekstra. Bukan hanya untuk rumah, namun untuk sang anak bungsu yang kerap kali berada di tempat itu sendirian tanpa pengawasan, tanpa penjagaan orang yang lebih dewasa. Sementara teriakan pun tak akan terdengar jelas oleh para tetangga terdekat karena jarak rumah ke rumah lain yang lumayan jauh. Harta berharga raib tanpa penjagaan, bahaya selalu mengintai karena kondisi komplek yang sepi. Ancaman yang bisa menghilangkan nyawa selalu mengintai rumah, isi dan juga penghuninya. Dan sejak saat itu, semua kisah horor pun dimulai. Komplek perumahan sedang lengang. Beberapa kendaraan melintas dengan cepat ketika melewati rumah Gusti. Warga sekitar sudah tahu jika beberapa tahun terakhir rumah Gusti sangatlah angker. Mungkin untuk orang lain, tidak untuk anggota keluarga. Hingga pada satu malam, perkenalan pertama akhirnya terjadi. Interaksi yang membuat Gusti sadar jika ia tidak sendirian di dalam rumah itu. Rumah bercat putih dengan aksen hitam di pilar-pilar itu sepi. Tak ada seorang pun yang terlihat, hanya sebuah sepeda motor 2 tak yang terparkir di halaman yang dibatasi pagar besi. Anak sang pemilik rumah tengah berada di dalam kamarnya. Ia sibuk dengan musik progresif metal yang sedang ia gandrungi. Gusti adalah seorang pemain bass yang bisa dibilang mumpuni. Karena itu pula lah, ia suka mendengarkan alunan musik cadas dengan singkup hitungan yang membutuhkan ketelitian dan pendengaran yang mumpuni, terutama ketika dimainkan. Gusti tengah memangku bassnya sambil mendengarkan lagu. Ia terus memutar ulang hingga benar-benar bisa diikuti, namun ia mendengar ketukan di pintu kamarnya. Gusti menaruh alat tempurnya itu. Ia berdiri perlahan dan mulai berjalan menuju pintu. Ceklek. Pintu terbuka, namun tak ada seorang pun di sana. Gusti tak menemukan siapapun, hanya sebuah ruangan kosong. Ada-ada aja, ucapnya pelan sambil menutup kembali pintu kamarnya. Ia melanjutkan mendengarkan musik sambil mengikuti singkup hitungan dengan bass miliknya. Jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul 9 malam lebih 20 menit. Ia memang tidak berencana untuk pergi dan nongkrong di studio langganannya, apalagi jadwal festival band sudah dekat. Karena itu ia memutuskan untuk tetap di rumah. Tok tok tok, tok tok tok. 15 menit berselang, ia mendengar kembali suara ketukan. Wajahnya sudah mulai tertekuk. Ia merasa ada orang yang tengah menjahilinya, entah jahil atau berusaha menakutinya karena ia sedang sendirian di rumah. Pintu kamar kembali dibuka, tapi tetap tidak ada orang. Namun ia merasakan ada yang berbeda. Hawa dingin seperti tengah bergerak memutari ruangan. Rambutnya yang keriting seperti bergerak-gerak disentuh hawa dingin, padahal tak ada jendela yang terbuka. Gusti bukanlah orang yang penakut, namun karena kejadian ini pula lah ia akhirnya percaya. Kembali ia tutup pintu itu ketika tak mendapati siapapun di depan kamarnya. Mood untuk mengulik lagu kini sudah mulai pudar. Musik pun ia putar lebih kencang. Gitar akustik dibiarkan menggantung di dinding kamar. Gusti hanya merebahkan diri di atas kasurnya yang berkolong yang menjadi momok. Baru saja ia menyamankan diri sembari sedikit memejam, ketukan itu kembali terdengar. Tok tok tok,
Tok tok tok. Suara itu terdengar lebih kencang dan lebih cepat dari ketukan sebelumnya. Gusti merasa dipermainkan. Ia mulai emosi sementara ia tak tahu harus meluapkan emosinya itu pada siapa. Hanya ia yang berada di dalam rumah. Tak ada orang lain. Sementara suara ketukan itu seolah-olah memberikan tanda bahwa ada orang lain di rumahnya. Ia bergegas turun dari kasur, lalu menuju kembali ke arah pintu. Kembali, ia tak mendapati seorang pun di sana. Hanya hawa dingin yang bergerak memutari ruangan, menerpa wajah dan rambut keritingnya. Kalau mau masuk-masuk aja, itu ada gitar. Kalau mau main ya sudah, jangan malah ganggu. Gusti melantangkan suaranya. Ia emosi. Sedari tadi ia merasa terus diusik. Ia pun lalu kembali ke kasur dan membiarkan pintu kamar terbuka. Ia duduk di kasur sambil terus memandangi ambang pintu. Nafasnya berhembus kasar karena marah. Ia seperti merasa dipermainkan. Dadanya naik turun sambil menggerutu. Ia sedang tak melakukan hal-hal aneh, namun gangguan justru muncul. Hingga satu suara membuatnya terhenyak kaget. Jreng. Senar-senar gitar yang kaku itu serempak bergetar hingga menghasilkan bunyi nyaring yang langsung mengisi ruangan. Gusti terperanjat, wajahnya memucat. Tantangan yang ia berikan tadi dengan membuka pintu, mempersilahkan masuk dan menyuruh memainkan gitar, kini terbayar kontan. Musik ia matikan. Gitar kembali berbunyi. Sebagai wujud eksistensi, Gusti menyambar kunci motor, jaket dan juga ponselnya. Ia bergegas melangkahkan kaki keluar dari kamar. Namun di ambang pintu, langkahnya terhenti. Untuk kali pertama dalam hidupnya, penghuni lain di rumahnya memberikan salam perkenalan. Sejenak Gusti mematung. Sepersekian detik kelopak matanya tak bisa mengedip. Ia mendapati 3 sosok perempuan sedang berdiri berjejer 5 langkah dari ambang pintu kamarnya. Rambut panjang lepek tergerai lurus menutupi muka. Gaun putih menyentuh lantai. Kulit tangan yang pucat dengan kuku kebiruan. Sementara di belakangnya senar gitar terus dipetik. Secepat kilat ia menafikan pemandangan yang menghadangnya. Gusti berlari secepatnya, mengeluarkan kunci sembari terus berusaha dalam ketakutan. Tangan dan otaknya seperti tak bisa berkoordinasi. Ia bahkan lupa anak kunci mana yang harus ia tancapkan. Beberapa kali ia harus mengulang mencari anak kunci yang tepat, hingga pada akhirnya anak kunci yang ia pilih bisa menancap dengan tepat. Ceklek. Kunci terbuka. Gagang pintu ia dorong turun. Pintu pun terbuka tanpa kembali menutup dan mengunci pintu. Gusti meraih sepatu dan menenteng sembari berlari. 5 anak tangga langsung ia lompati. Sekilas ia menoleh. 3 sosok perempuan bergaun putih itu sedang mengamatinya dari balkon tanpa ekspresi. Dengan kaki yang sakit karena melompati banyak anak tangga sekaligus, Gusti masih berlari sembari berjingkat-jingkat mengenakan sepatunya. Ia langsung membuka pagar, menancapkan kunci motor dan berlalu. Malam ini, rumah itu dibiarkan terbuka, tanpa penjagaan, tanpa pengawasan. Anak bungsu di dalam keluarga itu dinyatakan kalah pada gangguan pertama. Karena kejadian malam itu, pada akhirnya teman-teman Gusti di studio tahu kalau rumah Gusti itu menjadi angker. Ada rasa penasaran ingin membuktikan. Ada juga yang menjadi urung jika diajak menginap ataupun sekedar mampir. 1 kuntilanak mungkin sudah menakutkan, tapi jika muncul sekaligus 3, tentu itu bukanlah hal yang biasa. Praduga dan hipotesa muncul dalam berbagai obrolan, terutama jika sudah menyenggol topik seram. Rumah Gusti selalu menjadi topik obrolan yang menarik meskipun kejadian baru sekali. Sebenarnya Gusti ingin sekali bertanya pada orang tuanya perihal kejadian aneh yang menimpanya. Hanya saja ia tak mungkin bertanya via telepon. Yang ada justru akan menambah kekhawatiran orang tuanya yang berada di tempat jauh. Pada akhirnya ia pun mengurungkan niat. Ia berusaha berpikir positif. Mungkin saja lama-lama ia akan menjadi terbiasa. Mungkin saja mentalnya akan kuat seiring berjalannya waktu. Waktu pun berlalu. Ketegangan yang ia rasakan perlahan mereda. Sejauh ini tak ada gangguan yang berarti. Ketukan-ketukan sesekali mungkin terdengar, namun ia tak lagi menghiraukan. Toh ketika ada tamu atau apapun, mereka biasa menelpon atau mengirimkan SMS beberapa saat sebelum sampai.
Hanya saja, semakin ia terbiasa dengan gangguan gaib, variasi gangguan pun juga semakin beragam. Beberapa kali ia mendapati lampu di rumahnya selalu menyala dan mati sendiri tanpa ia sentuh stekernya. Keterbiasaan memang sudah mulai ia rasakan, namun tidak pada tamu dan teman-teman Gusti yang sesekali mampir. Hingga pada satu ketika, setiap tamu yang berada di rumahnya mendapatkan teror secara serempak. "Gus, bentar lagi kita sampai ya," ucap seseorang pemuda lewat sambungan telepon. Gusti pun turun dari kamarnya. Ia menapaki satu demi satu anak tangga yang langsung menuju teras. Jalanan komplek terlihat lebih ramai daripada biasanya. Banyak mobil dan juga motor berlalu lalang karena setiap rumah sedang menerima tamu. Ya, ini adalah hari kedua Lebaran. Banyak sekali Ya, ini adalah hari kedua Lebaran. Banyak rumah sedang open house untuk bertemu kerabat dan juga kawan-kawan, tak terkecuali Gusti dan keluarganya. Momen Lebaran seperti ini adalah saat-saat yang istimewa tentunya, karena semua anggota keluarga pada akhirnya berkumpul dan membuat rumah yang biasanya sepi menjadi meriah dan juga semarak. Namun, ramai tak berarti aman. Ramai tak berarti bebas gangguan. Gusti melihat ada 4 motor yang berhenti di depan pagarnya. Ia membuka pagar sehingga 8 kawannya bisa masuk dan memarkirkan kendaraan di halaman. Motor diparkir berjejer. Gusti dan para tamunya bersalaman sambil saling mengucapkan selamat Lebaran. Masuk," ajaknya sambil memimpin langkah menuju ruang tamu. Kawan-kawan Gusti bersalaman dengan seluruh anggota keluarga. Kemudian mereka memutuskan untuk duduk melingkar di teras sambil membawa beberapa minuman dan juga kue-kue kering. Tak ketinggalan 2 asbak agar mereka tak membuang abu dan juga puntung rokok sembarangan. Obrolan bergulir, mereka memang tak ada tujuan ke tempat lain. Ditambah topik pembicaraan yang seru membuat 9 orang itu menjadi asik dan juga lupa waktu. Meskipun tak akan mengganggu tetangga ataupun orang sekitar, namun gelak tawa mereka terdengar hingga ke dalam rumah. Beruntung, orang tua Gusti sudah paham. Toh, mereka hanya bercengkrama sambil bercanda. Tak ada hal-hal aneh yang dilakukan, sehingga itu dianggap lumrah. Akan tetapi, kegiatan mereka justru menarik hal yang lain untuk ikut duduk bersama dan bergabung. Layaknya pemuda yang sedang duduk bersama sambil mengobrolkan banyak hal. Sudah tentu mereka tak ada topik yang pasti. Pembicaraan bergulir liar sehingga topik demi topik pun berganti tanpa ada yang sengaja mengarahkan. Semua mengalir hingga pada satu momen obrolan mulai bergeser dan membahas hal-hal mistis. "Udahlah, gak usah dibahas itu. Tahu sendiri rumahku, kondisinya serem," pinta Gusti ketika obrolan sudah mulai menyerempet tentang pembahasan rumahnya. Lebaran-lebaran gini, masa iya masih angker? Cerita dulu lah Gus, pinta seorang teman Gusti yang menyisir rambutnya belah tengah. Mau tak mau, Gusti pun akhirnya menimpali obrolan mereka sambil sesekali menceritakan kejadian yang pernah ia alami. Gusti juga menceritakan tentang sosok-sosok yang ada dan menghuni rumahnya. Obrolan sangat seru, sangat hikmat dengan audiens yang mendengarkan secara seksama. Namun tanpa mereka sadari, mereka yang posisi duduknya berseberangan dengan Gusti justru mulai memiringkan badan. Mereka menatap dan mendengarkan cerita Gusti dengan tubuh yang condong ke samping. Gusti masih terus saja bercerita sambil merokok. Ia tak sadar dengan gestur kawan-kawannya. Gus, kawan Gusti yang duduk tepat bersebelahan akhirnya menepuk paha Gusti sambil memanggil sang tuan rumah. Wajahnya memucat, ia tergagap dan berkeringat. Apa sih? Gusti bingung karena mendapati ekspresi kawannya yang sedari tadi tenang kini justru menjadi aneh. Itu ada yang duduk, ucapnya pelan namun terdengar oleh semua orang yang tengah duduk melingkar. Gusti menatap depan, disusul oleh 8 orang temannya yang lain. Posisi duduk yang tadinya tenang dan teratur berganti dengan gerakan cepat untuk menjauh dan membubarkan diri. Ditambah suara gerasak-gerusuk nyaring terdengar karena langkah-langkah cepat yang menjauhi area tempat mereka bercengkrama. Sedari awal, Gusti merasa bingung mengapa tanpa disengaja beberapa kawannya justru mencondongkan tubuhnya ke samping sambil mendengarkan ia bercerita. Ternyata
Tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang tengah menghalangi pandangan. Gusti duduk, sementara 8 kawannya membubarkan diri dari lingkaran. Di tengah-tengah lingkaran yang mereka buat, sesosok bayangan hitam berwujud laki-laki tengah duduk bersila sembari menopangkan dagu. Sosok yang tak disadari kapan datangnya sedang ikut mendengarkan cerita horor sambil menghadap ke arah Gusti yang pada saat itu menjadi narasumber. Gusti menatap diam. Ini adalah kali pertama, namun ia sama sekali tidak takut. Ia sudah terlalu terbiasa bergesekan dengan hal-hal horor di rumahnya. Ditambah, ini adalah momen lebaran, semua penghuni rumah tengah berkumpul, keberaniannya pun meningkat dengan tajam. Sudah, jangan ganggu, ucapnya pelan sambil beranjak berdiri. Sosok itu perlahan memudar. Ya udahlah Gus, kita balik dulu, ucap salah seorang kawannya yang langsung bersalaman dan menuju motornya dengan segera. Acara ramah tamah dan cengkrama di momen lebaran kali ini mendadak buyar karena sosok bayangan hitam berwujud lelaki yang tak mengapa tiba-tiba bergabung dan duduk di tengah-tengah mereka. Malam itu ditutup dengan ketidakpuasan obrolan yang menggantung. Namun, Gusti yakin bahwa kisah malam ini akan kembali dibahas di lain waktu di tempat yang berbeda. Pasti. Kabar kejadian ketika lebaran menyebar dengan cepat dari satu orang ke orang lain, menjadi topik hangat di tongkrongan. Setiap Gusti tiba di tongkrongan atau studio manapun, cerita itu menjadi pertanyaan wajib. Ia sampai bosan untuk menceritakan ulang dan untuk menjelaskan, meski ia tak begitu paham sebab rumahnya yang tiba-tiba saja menjadi angker dan dihuni banyak makhluk-makhluk gaib. Ia mulai berpikir untuk menanyakan semua kejadian yang sering ia alami kepada ayahnya. Pak, kenapa sih kok rumah kita itu jadi horor? Pertanyaan yang sudah lama mengganjal terlontar ketika ia sedang duduk di teras bersama kakak dan ayahnya. Alah, namanya rumah yang sering kosong. Banyak ruangan kosong yang jarang dihuni, jadi pasti adalah yang menghuni. Gak apa-apa, anggap aja buat jaga rumah, biar ndak kemalingan lagi, jawab ayah Gusti yang menganggap semua kejadian di rumah mereka adalah hal yang lumrah. Jawaban dari sang ayah tak lantas membuat Gusti puas. Banyak pertanyaan yang masih mengganggu pikirannya, terutama soal sosok-sosok wanita yang sempat muncul di hadapannya, namun tak ada jawaban konkret yang memuaskan. Semua terasa menggantung tanpa solusi, tak lain karena ada sesuatu yang tengah mendistraksi obrolan mereka. Amit, nyuwun sewu. Suara berat membuyarkan obrolan mereka. Gusti menoleh. Ia terkejut. Juga ayah dan kakak lelakinya, seorang pria berbadan pendek dan gemuk, berjalan sambil berbungkuk dari sudut kanan rumah. Sosok pria itu berjalan sambil menopangkan satu tangannya di belakang punggung di atas pinggul. Sosok itu bertelanjang dada. Bagian bawah tubuhnya mengenakan celana pendek hitam berlapis kain kotak-kotak yang diikatkan di pinggang. Ia tak mengenakan alas kaki. Rambutnya keriting dengan jambul di atas dahinya. Sosok itu berjalan pelan dengan gestur yang berangguk-angguk menuju arah ruang tamu, melewati 3 penghuni rumah yang tengah bercengkrama. Ketiganya langsung berdiri, kemudian ikut masuk dan menatap ruang tamu. Namun mereka justru terkejut ketika mendapati sosok lelaki itu menggandakan dirinya menjadi banyak. Bahkan sosok itu terlihat berdiri terbalik sambil menginjak langit-langit rumah. Coba lihat di sudut rumah. Sepertinya ada sesuatu, ucap ayah Gusti yang menyuruh anak sulungnya untuk menuju asal sosok itu. Kakak Gusti berjalan cepat. Ia mencari-cari sesuatu dari balik pot dan tanaman yang tumbuh di sisi-sisi halaman. Satu persatu, dahan-dahan dan daun disibak. Hingga pada akhirnya, kakak Gusti melihat sesuatu dengan warna yang mencolok tepat di sudut halaman. Sini sebentar, teriakan memanggil sang ayah. Gusti dan ayah langsung berlari menuju sudut halaman tepat di arah yang ditunjuk. Ayah Gusti mendekat dan menatap sejenak. Ia menundukkan tubuh sambil mengambil sesuatu di bawah rumpun tanaman yang tumbuh di sudut halaman. Sebuah benda berwarna emas mengkilat. Ia ambil dan ia genggam dengan tangannya. Sebuah senjata berbentuk mirip dengan sosok yang baru saja melintas dan menggandakan diri di ruang tamunya.
keris berukuran kecil yang bentuknya mirip sosok Eyang Semar. Ini yang lewat tadi, ucapnya sambil membuka telapak tangannya dan menunjukkan benda yang baru saja ia dapat. Gak apa-apa, ini bisa buat jaga rumah. Lanjutnya lagi sambil menutup telapak tangannya dan menyimpan benda itu di dalam saku, kemudian berlalu menuju rumah. Di ruang tamu, sosok lelaki gemuk tadi sudah tak ada, menghilang tanpa jejak. Gusti, yang adalah penghuni tetap rumah itu, merasa bahwa gangguan baru bisa saja akan dialami dan itu membuatnya menjadi khawatir. Ia takut apa yang disimpan ayahnya justru menjadi momok yang menakutkan yang bisa saja mengganggunya saat beristirahat. Ia sudah terlalu lelah dengan segala gangguan dan fenomena aneh yang selalu saja terjadi. Ia menghela nafas panjang. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menerima keadaan. Gusti duduk sendirian di dalam kamarnya sambil merokok dan mendengarkan lagu-lagu dari Dream Theater. Ia terlalu lelah setelah mengurus beberapa pekerjaan urusan musik dan juga kuliahnya yang tak kunjung selesai. Sesekali ia terdengar ikut bersenandung. Mengikuti lagu yang ia dengar, ia mengambil gitar akustik yang menggantung di dinding kamar. Gusti mengikuti segala notasi jelimet yang ia dengar sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kehusyuan kegiatannya itu terganggu oleh teriakan seseorang. Tolong! Tolong! Teriakan nyaring terdengar hingga dalam kamarnya. Gusti menaruh gitar di atas kasur lalu beranjak keluar. Tak ada orang di luar, namun teriakan meminta tolong itu masih santer terdengar dan jaraknya dekat dengan tempatnya berdiri. Gusti pun berbalik. Ia mendapati pintu rumahnya terbuka, padahal ia sedang sendirian di rumah. Kakak dan orang tuanya tak ada memberikan konfirmasi bahwa mereka akan segera pulang. Praktis ada orang lain yang tengah membobol masuk rumahnya. Gusti mengambil gagang sapu yang sudah patah dekat gerbang pagar. Ia genggam erat sembari mengatur nafasnya. Ia khawatir orang yang tengah membobol rumahnya justru akan bertindak jahat dan membawa senjata tajam. Gusti melangkah pelan. Ia menghunus kayu di genggamannya sambil menajamkan pandangannya. Ia tak mau terjadi hal buruk yang bisa saja membuat nyawanya melayang. Gusti tak mendapati seorang pun di ruang tamu. Langkahnya kembali berjingkat menuju ke ruang keluarga yang remang. Ketika ia memasuki area ruang keluarga, ia melihat ada orang yang tengah bertiarap di atas lantai sambil terus berteriak-teriak meminta tolong. Gusti menyalakan lampu. Ia mendapati seorang lelaki bercelana pendek yang tengah berteriak-teriak sambil seolah sedang berenang di atas lantai keramik yang dingin. Tolong! Tolong! Gusti merasa bingung dengan apa yang ia saksikan. Ia lalu meraih ponsel dari sakunya dan langsung menelpon sang ayah. Dengan hati-hati ia menekan nomor ponsel ayahnya. Matanya cepat beralih dari ponsel ke lantai. Pak, ini ada orang yang masuk ke rumah. Sekarang lagi berenang di lantai, ucapnya singkat pada ayahnya lewat panggilan telepon. Lagi-lagi masih ada saja yang main-main, jawabnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ambil air di gelas, kasih minum ke orang itu. Lanjutnya memberikan instruksi pada Gusti. Anak bungsu keluarga itu lalu berjalan ke arah dapur. Ia mengambil segelas air dan kembali menuju ke orang yang tengah berenang di atas lantai. Ia lalu menaruh kayu yang ia bawa, kemudian meminumkan air putih yang ia bawa ke lelaki itu. Penyusup tidak dikenal itu meneguk air dengan cepat sambil terus berpeluh. Nafasnya tak beraturan, jantungnya berdegup kencang. Nafasnya yang memburu berangsur normal ketika ia mendapati Gusti tengah duduk di sampingnya. Ia menatap Gusti dengan takut. Niatnya membobol rumah yang sepi justru kini menjadi mimpi buruk baginya. Kamu siapa? Tanya Gusti dingin sambil menaruh gelas di atas meja. Maaf, saya tadinya mau maling, tapi tiba-tiba rumah ini berubah menjadi laut, gelap, dan kaki saya seperti ada yang menarik-narik. Ada ular di dalam air, jelasnya dengan tergagap. Sudah, pulang. Jangan pernah balik ke sini lagi, jawab Gusti dingin, disusul dengan sang penyusup yang berlari keluar rumah dan berlalu menaiki motor butut yang terparkir di luar pagar. Gusti menghela nafasnya. Kemudian ia pun mencuci gelas yang baru saja dipakai. Ia berjalan keluar tanpa mematikan lampu. Namun
Tiba-tiba saja lampu ruang tengah mati dengan sendirinya. Gusti menoleh. Ya, itu mungkin bukan hal yang baru. Ia sudah terlalu terbiasa dengan segala keanehan yang kerap terjadi di dalam rumahnya. Sekalian, kalau mau tutup gordennya, ucapnya berteriak sembari menutup dan mengunci pintu. Benar saja, gorden yang terbuka itu bergerak perlahan lalu menutup. Gusti bisa melihat pergerakan kain yang sengaja ditarik dari kaca jendela. Kejadian yang kerap terjadi dan yang baru saja ia alami menjadi pertanyaan besar dalam benaknya. Akhir bulan sudah tiba. Adalah waktu untuk orang tua Gusti kembali dari daerah untuk liburan dan mengurus rumah. Ini adalah saat yang tepat bagi Gusti untuk bisa menggali penyebab segala fenomena yang selama ini ia alami. Gusti menunggu kedatangan orang tuanya dengan perasaan menggebu. Ia tak mau lagi mendapatkan jawaban yang seadanya. Ia hanya ingin semuanya menjadi jelas, tak ingin diganggu tanpa tahu penyebabnya. Menjelang sore, mobil berhenti di depan gerbang. Saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Gusti berlari kecil untuk membukakan gerbang agar mobil milik orang tuanya bisa masuk dengan leluasa. Mereka lalu duduk di ruang keluarga. Obrolan ngalor ngidul dimulai hingga pada saatnya Gusti bisa mengarahkan topik mengenai segala gangguan dan kejadian beberapa waktu lalu. Kejadian di mana ada seorang lelaki tak dikenal yang berenang-berenang di lantai ruang keluarga. Pak, jujur aja dong, sebenarnya ada apa di rumah ini? Kok banyak sekali hantu, banyak gangguan? Kemarin itu sampai ada orang yang berenang di lantai. Dia bilang kalau rumah ini berubah menjadi laut. Gusti mencecar ayahnya karena ia terlalu lelah dengan segala kejadian. Ayah Gusti menghela nafas dalam. Ia lalu berdiri. Ayo ikut, ajaknya pada Gusti yang menatapnya penuh selidik. Keduanya berjalan menuju ke sebuah kamar, ruangan yang hampir tak pernah dibuka, kamar yang tak pernah dimasuki oleh Gusti dan juga oleh anggota keluarga yang lain. Anak kunci ditancapkan, diputar perlahan hingga terdengar ceklek. Pertanda pintu sudah bisa dibuka. Gagang ditekan, pintu dibuka lebar. Gusti terkejut. Di hadapan kini, ia melihat banyak sekali benda-benda aneh yang disimpan di atas meja, digantung di dinding, juga di dalam sebuah kotak kayu. Gusti sadar, semua kejadian yang selama ini ia alami dan sudah mengganggu ketentraman hidupnya bukanlah sebuah kebetulan belaka. Semua itu ternyata sudah diatur oleh sang ayah, meskipun tujuannya bukanlah untuk mengganggu ketentraman hidup anaknya. Maaf, Bapak ndak kasih tahu kalau Bapak sudah nyimpan barang-barang pusaka di dalam rumah ini, ucapnya sambil menunjukkan berbagai benda aneh. Ada mandau, keris, batu cincin, bejana berwarna emas, juga kain ikatan pocong yang diletakkan berjejer di atas meja. Tidak ketinggalan keris kecil berbentuk semar yang waktu itu sempat ia temukan di sudut halaman. Mulai sekarang, kamu itu tidak perlu takut. Semuanya itu ada di sini untuk menjaga rumah, supaya rumah kita tidak lagi kemalingan. Sudah cukup harta kita habis dirampok ketika kau masih duduk di bangku SD. Penuturan dari ayahnya membuat Gusti mengerti dan menganggukkan kepalanya. Ia tak mau berkata apapun. Baginya, penyebab semua kejadian yang ia alami sudah jelas. Mau tak mau, ia harus berdamai jika ingin tetap tinggal di rumahnya sendiri. 4 tahun pun berselang. Sebuah plang bertuliskan rumah dijual terlihat tergantung di pagar. Ya, rumah keluarga Gusti yang pada akhirnya diputuskan untuk dijual karena mereka sekeluarga membeli rumah di tempat lain. Selain itu, uang hasil penjualan rumah akan digunakan untuk menambah modal usaha dan juga untuk bekal Gusti dan juga kakaknya. Pak, barang-barang di kamar gimana? Kasihan kan nanti sama yang beli, kata Gusti pada ayahnya yang ia khawatirkan lupa membersihkan segala barang pusaka. Tenang, kakakmu nanti yang akan ambil itu barang-barang. Biar dia saja yang buang di laut, jawabnya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian kakak Gusti pun tiba dari Banjarmasin.
Ia memang bekerja mengelola sebuah pondok pesantren di area itu. Ia juga dinilai paling mumpuni untuk mengurus dan membuang segala benda pusaka yang selama ini disimpan oleh ayahnya. Lelaki yang lebih tua 7 tahun daripada Gusti itu lalu mengambil kain. Ia membungkus setiap benda pusaka yang bisa ia temukan di dalam kamar itu, disusunnya dalam sebuah koper yang pada akhirnya akan ia bawa dan dilarung ke laut. 1 bulan berselang, seorang pria dengan pakaian necis berhenti di depan pagar. Seorang pekerja di perusahaan tambang membeli rumah keluarga Gusti dan membelah rumah itu menjadi 2 bagian. Ia sengaja membelah rumah itu agar kedua istrinya bisa tinggal bersebelahan. Lelaki itu menatap rumah dengan bangga. Hunian idamannya kini bisa ia beli, renovasi pun dilakukan, 1 bagian sudah bisa ditinggali sambil menunggu bagian rumah yang lain. Gusti menatap rumah yang penuh dengan kenangan itu dari seberang jalan. Dalam hatinya ia bergumam, semoga tidak ada lagi kejadian. Semoga tidak ada benda lagi yang tertinggal. Selesai. Wow, luar biasa sekali kisahnya Bang Jana ya. Jadi teman-teman, Bang Jana ini sering menyebut kata kota Sanaksara. Kota Sanaksara ini adalah salah satu penyebutan tidak ada kotanya, jadi di situ hanya pengumpamaan karena ini adalah based on true story dan dari pihak narasumber meminta semuanya disamarkan, baik dari nama, tempat, lokasi, semua minta disamarkan sesuai permintaan dari narasumber. Dan kisahnya keren banget ya. Jadi kalau ini kalau dalam ini setahu saya inguan ya, kalau bahasa orang Kalimantan tuh inguan ya, penjaga rumah. Kalau orang Jawa ingon ya, kalau nggak salah ingon ya. Jadi memang orang-orang dulu tuh suka memasang itu. Dan di sini ayahnya Gusti karena merasa rumahnya sering kemalingan, karena rumahnya ada di dalam komplek dan sering ditinggal-tinggal keluar kota, akhirnya dia pasang dah tuh. Seru banget ya. Salah satu scene paling menariknya adalah ketika malingnya masuk, tapi tiba-tiba kayak berada di tengah lautan padahal lagi di lantai. Itu luar biasa sekali di sini. Dan akhirnya pindah dan semuanya dilarung. Jadi keren banget kisahnya Bang Jana. Mari kita ambil yang baik-baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Oh iya, salah satu scene horor yang paling menarik menurut saya di sini tadi tuh pas lagi kumpul sama teman-temannya, Gustinya lagi cerita tuh, tiba-tiba teman-temannya kok pada miring begini semua nih, miring ke sini semua. Sangkain ada apa, ternyata ada yang ngalingin sosok. Waduh, kurang ajar banget. Itu di situ keren banget, itu sih orang dapat sih kalau menurut saya. Ya semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semuanya ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat Bang Jana, semangat berkarya Bang, ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman lain yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong bantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain atau saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru gabung di sini atau yang sudah lama ternyata lupa nih, oh iya belum klik tombol subscribe-nya nih, diklik yuk tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Extreme kami upload sehari 2 kali teman-teman. Ya doain ya teman-teman ya, semoga kita bisa konsisten sehari 2 kali, yaitu di siang hari jam 12 siang dan di malam hari jam 7 malam. Jadi untuk yang jam 12 siang kisah-kisah yang berseri atau horror action ya, dan yang di malamnya itu yang kisah yang langsung tamat. Jadi gitu teman-teman. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan yang sudah mengirim kisah tapi belum dibawakan nih, harap sabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa nantinya lebih dinikmati lagi oleh teman-teman yang lain. Akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme.
Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.